Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati adalah sesuatu kerinduan kita semuanya. Dan tentu saja kita tidak sedang membicarakan hanya sekedar berkat-berkat materi saja, tapi kesehatan atau bahkan diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu semuanya juga adalah berkat daripada Tuhan. Kejadian 24 ayat 1 mengatakan begini, "Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal." Semua kita merindukan itu, saudaraku. Dan apakah kita mungkin menerimanya? Sebagaimana Tuhan memberkati Abraham, sangat mungkin. Bahkan Tuhan menjanjikannya. Dalam Galatia 3 ayat 9 dia berkata, "Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu." Mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kita tahu sekarang bahwa kuncinya adalah apakah kita hidup seperti Abraham yang adalah hidup dari imannya, yang disebut juga kan Bapa orang yang beriman. Nah, hal ini bisa kita lihat paling tidak dari 4 sisi kehidupan kita, sebagaimana Abraham teladankan kepada kita. Yang pertama dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui itu. Yang pertama, orang yang hidup memiliki iman seperti Abraham, atau orang yang hidup dalam iman sebagaimana Abraham hidup dalam iman, tergambar dari ketaatannya terhadap setiap perintah Allah. Abraham diperintahkan, dia tidak paham apa isi perintah itu sebetulnya, hanya ke suatu negeri yang akan ditunjukkan. Dan Abraham mentaatinya. Orang yang taat seperti Abraham taat kepada Allah, merekalah yang hidup dalam iman, dan merekalah yang akan menerima janji-janji Tuhan, yaitu diberkati dalam segala hal. Yang kedua, saudaraku, ayat yang ke-9 dan 10 masih dalam Ibrani yang 11. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Yang kedua adalah hidup dalam rencana Allah. Orang yang beriman adalah orang yang berani hidup dalam rencana Allah. Orang yang berani memberikan seluruh desain kehidupannya seturut dengan rencana Allah. Sebagaimana Paulus berkata, karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, dibayar dengan lunas, hidup kita bukannya kita lagi, melainkan Kristus Yesus yang hidup dalam diri kita. Yang menunjukkan bahwa hidup ini harus selaras dengan rencana Allah. Segala cita-cita, kerinduan kita harus kita pastikan itu merupakan cita-cita, rencana, kerinduan Allah dalam kehidupan kita. Itulah orang yang hidup dalam iman seperti Abraham beriman, dan merekalah yang akan diberkati seperti Abraham diberkati dalam segala hal. Yang ketiga, saudaraku, 11 sekarang, ayat yang ke-11 dari Ibrani 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Yang ketiga, mereka-mereka yang memiliki daya tahan dalam memelihara iman, menanti-nantikan janji Tuhan dengan sabar, tetap setia karena percaya Allah setia. Belum kelihatan tanda-tanda apa-apa, tapi tetap hanya berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti genapi.
Dia tetap memelihara iman tidak goyah. Dia tetap memiliki daya tahan imannya. Merekalah orang yang hidup dalam iman, seperti Abraham yang hidup dalam iman. Dan merekalah yang akan diberkati dalam segala hal, seperti Abraham diberkati dalam segala hal. Yang keempat, yang terakhir, sekarang ayat yang ke-17 dari Ibrani 11. Karena iman, maka Abraham, tatkala dia dicobai, mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Yang keempat, orang yang hidup dalam iman seperti Abraham hidup dalam iman. Dan mereka yang akan diberkati seperti Abraham diberkati dalam segala hal, yaitu adalah orang yang menyatakan imannya lewat korban dan persembahannya yang tidak kompromi. Korban dan persembahannya seperti yang Tuhan minta. Dia tidak menguranginya. Dia tidak merendahkan nilainya. Tapi apa yang Tuhan minta, itu yang dia berikan. Adakah engkau menjadi orang yang radikal di dalam memberikan korban persembahan kepada Tuhan? Seperti Abraham, yang seakan-akan sulit untuk diterima oleh akal sehat. Kok bisa mempersembahkan anak tunggalnya? Tetapi karena Tuhan meminta, dan Abraham tahu, setiap kali kita memberi persembahan kepada Tuhan, mempersembahkan apa yang Tuhan minta, maka Tuhan akan membalasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham diberkati dalam segala hal karena Abraham memiliki ketaatan total kepada Tuhan. Karena Abraham senantiasa taat kepada rencana Allah. Karena Abraham memelihara daya tahan imannya. Karena Abraham radikal di dalam memberikan persembahan dan korban untuk Tuhan. Engkau dan aku pun dirindukan untuk diberkati dalam segala hal. Mari teladani Abraham dalam kehidupan imannya. Tuhan Yesus menolong kita.